Bab 1227 Para Jenius dari Berbagai Sekte. Sima Long, itulah kebanggaan Ling Nuzong. Sekarang giliran kita. Melihat Ling Nuzong meraih kesempatan pertama, Kaisar Ping San bersemangat untuk mencoba, dan langsung mewakili Sekte Gunung Zhen, mengambil tempat kedua dalam pertempuran. Karena Kaisar Ping San telah berbicara, kekuatan lain tentu saja tidak keberatan, dan membiarkan Sekte Gunung Zhen berada di posisi kedua. Kaisar Ping San melambaikan tangannya dan berkata, Luo Ziping, giliranmu. Berikan aku kehormatan. Luo Ziping memasuki hutan bambu dengan tatapan penuh keseriusan. Pada saat yang sama, butuh waktu sekitar secangkir teh baginya untuk keluar dari hutan bambu. Tidak seperti Sima Long, Luo Ziping keluar dengan wajah kusut dan kotor, jelas telah melalui banyak kesulitan. Bagaimana hasilnya? Apakah kamu berhasil? Kaisar Ping San tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Aku gagal. Luo Ziping berkata dengan nada menyesal. Hal ini membuat Kaisar Ping San marah, sungguh sia-sia. Kau hanya tahu cara mempermalukan kami. Kembalilah ke sini. Luo Ziping berjalan kembali sambil penuh keluhan dan tetap diam di belakang. Adegan ini membuat banyak orang dari pasukan lain diam-diam tertawa. Kaisar Ping San, melihat Sima Long lewat dengan mudah, secara keliru mengira bahwa lantai 15 akan mudah. Namun, begitu Luo Ziping naik, kebenaran terungkap. Sekarang Sekte Gunung Zhen telah kalah, Kaisar Fen Sui dan Hetan dari Sekte Divisi Laut saling berpandangan, dan Kaisar Fen Sui berkata, Saudara Hetan, kamu duluan. Kamu duluan, kata Hetan acuh tak acuh. Kalau begitu, Sekte Divisi Laut kita akan mengikutinya. Kaisar Fen Sui mempersilakan muridnya pergi terlebih dahulu. Orang yang dia kirimkan adalah orang yang mendapat perhatian khusus dari Yang Chen, yaitu Si Changhe. Si Changhe memasuki hutan bambu dan butuh waktu sekitar secangkir teh untuk keluar. Dia tampaknya tidak menemui banyak masalah. Dibandingkan dengan Sima Long, dia juga tidak jauh tertinggal. Si Changhe, sukses. Kaisar Jin Luo berbicara perlahan. Hal ini membuat seluruh Sekte Divisi Laut bernapas lega dan memandang Si Changhe dengan bangga. Yang Chen menatap Si Changhe, penuh desahan. Keempat sekte memang tersembunyi dengan bakat-bakat. Sekte Divisi Laut dan Sekte Wilayah Utara sama saja, jarang berinteraksi dengan dunia luar, tetapi para jenius yang mereka kembangkan tetap luar biasa. Adegan seperti itu membuat Sima Long tidak bisa merasa senang. Pertama, Yang Chen dan kemudian Si Changhe. Keduanya membayangi kejayaannya sendiri. Saudara Hetan, giliranmu, kata Kaisar Fen Sui. Hetan tidak lagi menolak dengan sopan. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Su Yao, Yang Chen, siapa di antara kalian berdua yang akan pergi lebih dulu? Semua pasukan membutuhkan seorang pemimpin untuk meningkatkan moral mereka, begitu pula Sekte Teritori Utara. Su Yao berkata langsung, aku pergi dulu. Yang Chen tentu saja tidak akan bersaing dengan Su Yao, dan membiarkannya memasuki hutan bambu terlebih dahulu. Namun, dibandingkan dengan Si Changhe dan Sima Long, Su Yao menghabiskan waktu lebih lama, sekitar setengah jam, sebelum dia keluar dari hutan bambu. Ketika dia keluar, Su Yao mengalami beberapa luka ringan di sekujur tubuhnya. Lukanya tidak terlalu serius, tetapi dibandingkan dengan Si Changhe dan Sima Long, dia telah berusaha lebih keras. Su Yao, sukses. Kaisar Jin Luo mengumumkan. Hal ini melegakan bagi Kaisar Hetan dan Kaisar Agung Huawu. Terlepas dari hasilnya, mereka telah berhasil. Namun, dibandingkan dengan Sekte Divisi Laut dan Ling Nuzong, kinerja mereka tidak semulus itu. Berikutnya, giliran Ling Nuzong lagi. Keempat sekte memiliki kesepahaman yang tidak terucapkan, yang menjadi aturan tidak tertulis. Mereka bergantian mengirimkan seorang jenius untuk menerobos level. Sedangkan untuk para jenius di luar keempat sekte, mereka harus menunggu hingga keempat sekte menyelesaikan usaha mereka, baru kemudian giliran mereka. Meskipun kekuatan-kekuatan ini frustrasi, mereka tidak punya pilihan selain menerima dominasi empat sekte. Bahkan jika mereka memiliki keberatan, mereka harus menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Orang yang dikirim Ling Nuzong adalah jenius peringkat kedua mereka. Yang Chen dengan santai bertanya tentangnya kepada Wang Tong dan mengetahui bahwa namanya adalah Hu Heng. Yang Chen memiliki kesan tertentu tentang Hu Heng, tetapi kesan itu tidak terlalu dalam. Hu Heng melewati kolam magma pada level pertama, tetapi penampilannya tidak dapat dianggap luar biasa dibandingkan dengan Sima Long. Yang mengejutkan adalah Hu Heng juga berhasil melewati ujian hutan bambu. Ia membutuhkan waktu 2 kali lebih lama dari Sima Long, tetapi masih lebih cepat dari Su Yao. Hal ini mengejutkan banyak orang, terutama empat sekte, mata mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menjelajah, bertanya-tanya apa yang sedang mereka pikirkan. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa Ling Nuzong memiliki momentum yang berbeda. Sebagai empat sekte yang baru dipromosikan, mereka bahkan melampaui 3 sekte lainnya. Bahkan kejeniusan mereka yang berada di peringkat kedua pun luar biasa. Dengan cara ini, Sekte Gunung Zhen menjadi pihak yang paling malu, dan dengan cepat mengirim jenius terbaik mereka, Chen Zeng, untuk menyelamatkan muka. Namun, masalahnya adalah penampilan Chen Zeng tidak sehebat di level pertama. Butuh waktu hampir setengah jam di hutan bambu, dan dia keluar bahkan lebih babak belur daripada Su Yao.
Hal ini membuat Sekte Gunung Zhen kehilangan muka secara keseluruhan. Adalah baik bahwa Kaisar Jinluo mengumumkan bahwa Chen Zeng telah lulus ujian hutan bambu, yang membuat mereka bisa bernapas lega. Berikutnya, tibalah giliran Sekte Divisi Laut lagi. Sekte Divisi Laut mengirimkan jenius peringkat kedua mereka bernama Lin Zifeng, yang juga luar biasa. Meskipun butuh waktu lebih lama, ia juga lulus ujian hutan bambu. Berikutnya adalah Sekte Wilayah Utara. He Tan berpikir sejenak dan memutuskan untuk membiarkan Wei Zeng mencoba terlebih dahulu. Wei Zeng, kamu coba dulu. Wei Zeng tidak berkeberatan dan melanjutkan dengan bersemangat. Namun, setelah minum secangkir teh, Wei Zeng muncul dari hutan bambu dengan wajah babak belur. Dari penampilannya yang acak-acakan, tidak sulit untuk menentukan apakah dia berhasil atau gagal. Wei Zeng kembali ke sisi He Tan dan berkata dengan wajah muram, pemimpin sekte, aku gagal. He Tan menghela napas berat. Meskipun dia sudah menduganya, dia tetap merasa kecewa. Selanjutnya, 4 sekte mengalami masa-masa ujian lagi, dengan Sekte Wilayah Utara milik He Tan diikuti oleh Sekte Ling Nuzong. Tepat ketika semua orang mengira bahwa Ling Nuzong kehabisan orang-orang jenius yang luar biasa, pemandangan menakjubkan lainnya terjadi. Jenius peringkat ketiga Ling Nuzong menghabiskan 1 jam di hutan bambu dan juga lulus. Ini mengubah ekspresi 3 sekte lainnya. Lulus 2 kali ujian tidaklah cukup, tetapi mereka berhasil lulus 3 kali berturut-turut. Hal ini membuat 3 sekte lainnya kehilangan muka, terutama Sekte Gunung Zhen, yang mengirim seorang jenius lain setelah Ling Nuzong tetapi dengan cepat mengalami kekalahan telak. Situasi Sekte Divisi Laut tidak jauh berbeda. Setelah si Chang He dan para jenius lainnya, tidak ada lagi bakat luar biasa yang muncul, dan mereka yang mencoba semuanya gagal. Dengan cara ini, mereka menjalani sekitar 2 putaran rotasi. Yang paling bahagia di antara mereka tidak diragukan lagi adalah Ling Nuzong. Bab 1228 Manipulasi Alami. Menurut pengantar Wang Tong, hanya ada 1 Kaisar Agung yang memimpin Ling Nuzong dalam kompetisi ini. Kaisar Agung ini bernama Kaisar Ren Hu. Dia dikatakan sebagai salah satu faktor yang sangat diperlukan selama Kaisar Ling Efe naik ke tampuk kekuasaan dan merupakan sesepuh pendiri Sekte Ling Nuzong. Dia juga tangan kanan Kaisar Ling Efe. Meskipun nama Kaisar Ren Hu menyiratkan keganasan, Yang Chen awalnya berpikir bahwa dia tidak akan terlalu agresif. Namun dia salah tentang itu. Awalnya, Kaisar Ren Hu tidak agresif, tetapi setelah melihat penampilan Ling Nuzong yang luar biasa, dia tampaknya telah menemukan alasan untuk mengejek orang lain. Dia menyeringai dan berkata langsung, Sekte Gunung Zhen, Sekte Wilayah Utara, kedua sekte kalian tampaknya kurang. Bahkan dengan semua upaya kalian, hanya 1 orang jenius yang nyaris tidak berhasil melewati hutan bambu ini. Maksudku, tidakkah kalian setidaknya ingin 1 orang jenius menerobos dengan lebih tajam dan tegas? Mendengar ini, Kaisar pingsan langsung marah, Ren Hu, apa maksudmu? Apa maksudku? Kaisar Ren Hu tampak tidak takut dan mengejek, pingsan, jangan coba-coba menipuku, Ren Hu tidak akan tertipu oleh mereka. Apa maksudku? Maksudku sudah jelas. Jika kau tidak menerimanya, kita bisa keluar dan bertanding. Beranikah kau? Kaisar pingsan sangat marah hingga urat nadinya menonjol, tetapi setelah mendengar tantangan itu, ia segera mundur. Bukannya ia tidak berani menerimanya, tetapi ia tahu bahwa ia kemungkinan besar akan kalah. Kaisar Ren Hu mendengus dingin, menertawakan kemarahan Kaisar pingsan. Kaisar Jinluo juga diam-diam mencibir, merasa senang dalam hatinya. Hanya karena Kaisar Ren Hu bisa memprovokasi Kaisar pingsan tidak berarti Sekte Teritori Utara akan bermain bersamanya. Kaisar Agung Hua Wu berkata dengan dingin, Kaisar Ren Hu, apakah menurutmu Sekte Wilayah Utara kita benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi? Hehe, aku ingat Sekte Wilayah Utaramu masih punya anak kecil. Kenapa kau tidak membawanya keluar saja daripada menyembunyikannya di belakang? Apa karena dia tidak percaya diri? Kurasa anak ini mungkin tidak punya kemampuan khusus dan hanya sedikit lebih baik di level pertama. Kaisar Ren Hu berkata dengan nada sarkastis. Kaisar Agung Hua Wu bukanlah orang bodoh. Dia tahu bahwa Kaisar Ren Hu sengaja mengincar Yang Chen. Jelas, Kaisar Ren Hu ingin melihat trik apa yang dimiliki Yang Chen. Adapun Yang Chen, dia bukan satu-satunya yang tertarik padanya. Banyak orang lain dari berbagai kekuatan juga sangat tertarik pada Yang Chen. Pertama, ada kekuatan Yang Chen. Kedua, orang-orang ingin mengetahui hubungan antara Yang Chen ini dan orang dari 36 daerah timur. Banyak orang ingin mengetahui hubungan antara keduanya, atau apakah mereka orang yang sama. Namun, karena perlindungan Sekte Wilayah Utara, banyak orang yang penasaran tetapi tidak dapat bertanya langsung tentang identitas Yang Chen. Mendengar provokasi Kaisar Ren Hu, Kaisar Besar Hua Wu berkata tanpa ekspresi, benarkah? Apakah dia memiliki kemampuan nyata atau tidak, itu bukan keputusanmu. Yang Chen, silakan saja. Ya, Yang Chen patuh dengan hormat. Jika memungkinkan, dia tidak ingin memasuki hutan bambu lagi, karena Sekte Wilayah Utara telah lulus penilaian. Namun, tidak ada pilihan lain, dia harus melewatinya.
Dengan provokasi Kaisar Renhu, tidak ada cara lain baginya untuk mundur sekarang. Seketika, tanpa ragu-ragu, Yang Chen melangkah maju dan langsung menuju ke hutan bambu. Ketika Yang Chen memasuki hutan bambu, yang lainnya mulai bergosip. Menurutmu, bagaimana Yang Chen ini akan dibandingkan dengan Sima Long dan Si Changhe saat berhadapan dengan hutan bambu? Apakah kamu serius membandingkan Yang Chen ini dengan para jenius setingkat Sima Long dan Si Changhe? Apakah mereka bisa dibandingkan? Bahkan jika kita mengesampingkan Si Changhe, Sima Long adalah seorang jenius papan atas yang telah membuktikan kemampuannya secara konsisten dalam waktu yang lama. Apa yang telah dicapai Yang Chen ini? Dia hanya mendapatkan sedikit ketenaran dalam penilaian tingkat pertama. Pencapaiannya hanya terbatas pada menghadapi beberapa binatang iblis magma. Itu tidak memiliki arti sebenarnya. Tepat sekali, dibandingkan dengan Sima Long, Yang Chen ini tidak ada apa-apanya. Dia tidak punya prestasi sama sekali, tapi dia ingin membandingkan dirinya dengan Sima Long. Memangnya dia pikir dia siapa? Banyak pengagum Sima Long yang berbicara dengan nada menghina, merasa bahwa membandingkan Yang Chen dengan Sima Long merupakan penghinaan terhadap Sima Long. Adapun Sima Long, dia menatap lurus ke arah hutan bambu, penasaran dengan bagaimana nasib Yang Chen. Tentu saja, Yang Chen tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Pada saat ini, dia memasuki hutan bambu dan melihat 13 iblis bambu seperti yang dijelaskan oleh Kaisar Jin Luo. Penampakan setan bambu ini tidak berbeda dengan bambu biasa. Daun di samping mereka menyerupai lengan mereka. Saat setan bambu merasakan kehadiran Yang Chen, mereka menyerangnya seperti orang gila. Serangan mereka sederhana tetapi sangat brutal. Lengan daun mereka langsung berubah menjadi tanaman merambat dan melilit Yang Chen dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap, tanaman merambat mengelilingi Yang Chen. Dia segera menggunakan 3 api untuk melindungi dirinya sendiri. Di bawah perlindungan 3 api, 13 setan bambu tidak dapat melukai Yang Chen untuk saat ini. Yang Chen mempertimbangkannya secara singkat. Meskipun para iblis bambu dikendalikan oleh sebuah larangan, pertumbuhan mereka membutuhkan sejumlah besar energi alam. Yang Chen merenung, aku bertanya-tanya apakah kendaliku atas energi alam dapat mengganggu para iblis bambu ini. Saat dia memutuskan, ke-13 siluman bambu itu tampaknya menyadari bahwa mereka tidak dapat menembus pertahanan Yang Chen dan segera mengubah taktik mereka. 3 dari mereka langsung berubah menjadi pedang bambu, terbang menuju Yang Chen. Yang Chen buru-buru menggunakan 3 apinya untuk menghalangi mereka. Namun, pedang bambu itu tidak menyerah dan menghancurkan 3 apinya. Tidak bisa menghentikan mereka. Yang Chen terkejut. Kalau begitu, mari kita lihat apakah teknik roh alamku efektif. Dia memiliki cara pertahanan lain, tetapi dia penasaran dengan keefektifan teknik roh alamnya. Pada saat ini, Yang Chen menggenggam energi alam di sekitarnya dan dengan lembut memanipulasinya. Ke-13 iblis bambu itu langsung menegang sejenak. Namun, setelah beberapa saat, ke-13 setan bambu pulih dan menyerang Yang Chen lagi. Yang Chen mengaktifkan ki sejatinya, dan setan bambu berhenti sekali lagi. Jeda itu singkat, hanya berlangsung sekejap mata, dan menguras sejumlah besar ki sejati Yang Chen. Tetapi bagi Yang Chen, itu sudah lebih dari cukup. Dia terkekeh, jika memang begitu, maka menghadapi ke-13 iblis bambu ini akan menjadi jauh lebih mudah. Meski kedipan mata terasa terlalu pendek, itu sudah cukup baginya. Pada saat ini, 13 iblis bambu berubah menjadi pedang bambu tajam, menyerang Yang Chen dari segala arah. Tepat pada saat itu, Yang Chen tiba-tiba memanipulasi teknik roh alamnya. Ke-13 setan bambu membeku di tempat. Yang Chen mengayunkan lengannya dengan cepat. Hancurkan. Api 3 kali lipat langsung menyebar ke masing-masing tubuh para iblis bambu. Bab 1229 Kemunculan singkat. Kekuatan Triple Flame selalu hebat, selama mereka diberi cukup waktu untuk terbakar, kekuatan mereka tidak lebih lemah dari metode lainnya. Bagi Triple Flames, yang perlu mereka lakukan hanyalah menyelimuti para Bambo Demons ini dan kemudian membakarnya sepuasnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kekuatan korosi Yin yang ekstrim dan pembakaran yang ekstrim akan mengubah para Bambo Demons ini menjadi abu. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Yang Chen hanya perlu menggunakan formula roh alami untuk mengendalikan dan mengganggu selama sekejap mata, sehingga api pun mengepung setan bambu tersebut. Dengan mudah, dan hanya dalam hitungan napas pendek, ke-13 iblis bambu telah lenyap. Ketika Yang Chen memusnahkan ke-13 iblis bambu, Kaisar Lonceng Emas di luar tiba-tiba terkejut dan tidak dapat mempercayai perasaannya sendiri. Pada saat yang sama, diskusi semua orang belum berakhir. Pada saat ini, banyak orang mulai berspekulasi tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan Yang Chen untuk keluar. Saya rasa itu akan memakan waktu setengah jam, meskipun mungkin agak tidak realistis untuk menyelesaikannya dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh seperti Sima Long dan Si Changhe. Saya pikir itu juga akan memakan waktu setengah jam. Seharusnya sekitar waktu itu. Mengapa kalian semua berpikir bahwa Yang Chen dapat lulus ujian hutan bambu? Bagaimana jika dia gagal? Beberapa pengagum Sima Long mengejek, mengapa kalian selalu berpikir bahwa karena Yang Chen tampil baik di ujian pertama, dia akan tampil baik di ujian kedua? Ya, kalian hanya memiliki pandangan yang sempit.
Menurut kalian mengapa Yang Chen akan berhasil? Menurut pendapatku, Yang Chen lebih mungkin gagal. Kalau tidak, mengapa dia menjadi yang terakhir berpartisipasi? Sekte lain telah mengirimkan peserta terbaik mereka, tetapi dia masih menunggu. Saat diskusi berlanjut, tiba-tiba seseorang berteriak, "Lihat! Itu Yang Chen." Yang Chen keluar. Lihat cepat. Banyak orang terkejut dan melihat ke arah Yang Chen. Cepat sekali, ini hanya beberapa ratus tarikan napas. Banyak orang membelalakan mata, memperhatikan dengan saksama. Memang, Yang Chen yang keluar dari hutan bambu. Beberapa penggemar Sima Long mencibir, apakah dia gagal? Hahaha, aku tahu itu, semua diskusi kalian tidak ada gunanya. Berapa lama dia akan melewati hutan bambu? Ternyata dia berakhir dengan para jenius yang tidak berhasil itu. Banyak jenius yang dikalahkan segera setelah masuk, dan para penggemar ini mengejek mereka dengan membandingkan Yang Chen dengan para jenius yang tidak berhasil itu. Mendengar kata-kata ini, banyak orang menghela nafas. Dia tersingkir begitu cepat. Terlalu cepat. Memang, kita seharusnya tidak pernah berharap apapun darinya. Dia hanyalah bunga abadi. Banyak orang menggelengkan kepala. Tidak seorang pun mempertimbangkan kemungkinan bahwa Yang Chen telah lulus, karena mereka pikir itu adalah hal yang mustahil. Mereka yang bisa keluar hanya dalam beberapa ratus tarikan napas pasti telah gagal dan tidak berhasil. Bahkan Kaisar Huawu dan Kaisar He Tan merasa cemas, tidak mengetahui jawabannya. Ketika Yang Chen kembali ke Sekte Wilayah Utara, kedua kaisar bertanya, "Yang Chen, apakah kamu lulus?" Tentu saja, Yang Chen sedikit bingung. Tidak terlalu mengejutkan bahwa dia telah lulus ujian, bukan? Baru pada saat itulah He Tan dan Kaisar Huawu menghela napas lega. Mendengar ini, beberapa pengagum Sima Long merasa malu, ingin mengejek, anak ini berani berbohong. Yang Chen berhasil. Kaisar Lonceng Emas tiba-tiba berbicara. Meskipun dia tidak terlalu senang, dia harus mengakui bahwa Yang Chen memang berhasil dalam waktu yang singkat. Selain itu, dia penasaran dengan metode apa yang digunakan Yang Chen. Begitu Kaisar Lonceng Emas selesai berbicara, semua orang tercengang, memperlihatkan keterkejutan di wajah mereka. Bagaimana mungkin? Apakah ini lelucon? Bagaimana dia bisa meninggal dalam waktu sesingkat itu? Benar sekali. Ini pasti palsu. Para pengagum Sima Long itu, seakan-akan ekor mereka diinjak, tak kuasa menahan diri untuk tidak melompat dan meraung. Beraninya kau mempertanyakan perkataan Kaisar ini. Kaisar Lonceng Emas sudah dalam suasana hati yang buruk, dan ditanyai menimbulkan ledakan amarah seperti petir. Melihat Kaisar Lonceng Emas marah, para pengagum itu langsung menutup mulut mereka, merasakan sakit yang membakar di wajah mereka. Mereka terus saja mengincar Yang Chen, tetapi siapa sangka Yang Chen akan menerobos hutan bambu dalam waktu sesingkat itu. Lagi pula, dia tidak terluka, tidak ada masalah apapun. Hal ini membuat Sima Long menyipitkan matanya, tatapannya tajam, seperti ular berbisa. Mereka yang mengenalnya pasti tahu bahwa siapapun yang menjadi sasaran tatapannya seperti ini akan mengalami akhir yang menyedihkan. Yang Chen ini jauh lebih cepat dari Sima Long. Dia hampir 2 atau 3 kali lebih cepat. Bagaimana dia melakukannya? Bukankah ini mudah? Yang Chen pasti sudah menggunakan semua kartu asnya untuk menciptakan kecepatan seperti itu. Itu hanya menipu diri sendiri. Ini baru ujian kedua, masih ada ujian ketiga dan menara ujian yang akan datang. Jika dia menggunakan semua kartu asnya sekarang, apa yang akan dia lakukan nanti? Beberapa pengagum Sima Long kembali tampil tidak pantas. Namun, apa yang mereka katakan cukup masuk akal dan banyak orang mengangguk setuju. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Yang Chen mengerahkan seluruh kemampuannya dan menggunakan kartu asnya begitu dia masuk. Jika demikian, ketika menara percobaan dan ujian ketiga tiba, Yang Chen akan segera terungkap. Yang Chen tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya. Setelah menyelesaikan tantangan hutan bambu, ia kembali ke Sekte Wilayah Utara dan beristirahat dengan mata tertutup. Setelah ujian Yang Chen, keempat sekte memilih beberapa murid untuk menantang hutan bambu, tampaknya memilih siapa yang akan berpartisipasi dalam menara ujian. Kemudian, giliran sekte di luar 4 sekte. Sekte-sekte ini tidak sabar menunggu giliran, tetapi kecemasan mereka tidak membantu mereka tampil sekuat 4 sekte, yang hanya sekadar angan-angan. Hanya dalam waktu setengah hari, 80% pasukan ini tereliminasi. Setelah sehari, hanya tersisa 3 kekuatan di luar 4 sekte. Selain itu, sangat sulit dan berisiko bagi mereka, dan mereka dapat disingkirkan kapan saja. Saat ini, Yang Chen juga telah menemukan beberapa petunjuk. Keluarga kerajaan mungkin tidak berniat untuk membiarkan murid di luar 4 sekte berpartisipasi dalam konvensi ujian sama sekali. Paling-paling, para jenius dari 4 sekte mungkin merasakan keberhasilan, tetapi tidak dijamin bahwa setiap sekte akan lulus. Dalam hal ini, keluarga kerajaan dapat mengurangi kerugian mereka seminimal mungkin sambil mencapai hasil yang mereka inginkan. Sungguh langkah yang brilian. Namun, para kaisar seharusnya bisa mengetahuinya dan membuat tindakan balasan yang sesuai. Aku tidak perlu khawatir tentang hal itu. Yang Chen merenung dalam hatinya. Bab 1230 Dunia Hati.
Dia percaya bahwa kekuatan kecil ini juga dapat melihat ini, tetapi kekuatan di luar keempat sekte masih tidak bisa menyerah dan mencoba yang terbaik untuk menerobos penilaian ini. Ketika waktunya hampir habis, pasukan yang tersisa sudah jelas. Dengan penambahan 4 sekte, hanya ada 7 pasukan yang lulus penilaian. Tingkat eliminasi yang sangat mencengangkan bahkan membuat kekuatan super seperti 4 sekte khawatir tentang putaran ketiga penilaian. Setiap babak lebih sulit daripada babak sebelumnya. Babak pertama memang sulit, tetapi seseorang masih bisa lolos dengan menjadi pintar. Babak kedua tidak mungkin dicurangi, dan bagaimana dengan babak ketiga? Kaisar Pingsan adalah yang paling tidak senang, karena kinerja Sekte Gunung Zen secara keseluruhan tidak baik. Selain itu, kesulitan penilaian yang diberikan oleh keluarga kerajaan membuat orang-orang merasa tidak nyaman. Saya katakan, Jin Luo, apa itu penilaian putaran ketiga? Sekarang saatnya untuk mengungkapkan putaran ketiga karena semua orang telah menyelesaikan penilaian putaran kedua, kata Kaisar Pingsan dengan dingin. Kaisar Jin Luo melirik sekeliling, membelai jenggotnya dan berkata, sepertinya semua orang sudah menyelesaikan penilaian mereka. Kalau begitu, aku akan mengumumkan penilaian putaran ketiga. Aku rasa tidak ada yang keberatan. Kami dari Ling Nuzong tidak keberatan. Bagaimanapun, hasil penilaian Ling Nuzong kami selalu yang terbaik, kata Kaisar Renhu dengan bangga. Pada saat ini, setelah diprovokasi oleh Kaisar Renhu, Kaisar Agung Huawu mengejek, benarkah? Baru saja, saya teringat seseorang mengatakan bagaimana sekte wilayah utara kita ini dan itu, dan bahkan mengomentari Yang Chen kita. Apa hasilnya? Yang Chen kita hanya butuh beberapa ratus napas untuk lulus penilaian putaran kedua. Dengan kecepatan seperti itu, Ling Nuzong memang yang terbaik. Saat pernyataan itu diucapkan, murid-murid sekte teritori utara lainnya ikut tertawa terbahak-bahak, tidak mau lagi mengejek beberapa kali. Wajah Kaisar Renhu seketika berubah, dan dia menjadi malu. Wajahnya membiru dan ungu saat dia berkata, sepertinya lulus ujian putaran kedua membuatmu sangat bangga, Huawu. Tapi jangan lupa, masih ada satu putaran lagi, dan menara ujian adalah tempat yang sebenarnya untuk menunjukkan keunggulan seseorang. Jangan biarkan murid-muridmu menghabiskan semua kemampuan mereka di sini, sehingga mereka tidak punya apa-apa lagi saat waktunya tiba. Hehe, kata-katamu menarik, Renhu. Entah aku bangga atau tidak, bukankah kau yang mengatakan itu? Aku tidak ingat bahwa aku ingin membandingkan penilaian putaran kedua denganmu di awal, Huawu mencibir. Renhu tertegun sejenak, lalu teringat bahwa dialah yang pertama kali memprovokasi Kaisar Huawu. Kaisar Huawu bersikap pasif, dan sekarang gilirannya mengejek Kaisar Huawu, yang agak memalukan. Hal ini membuatnya mendengus dingin, menoleh, dan berkata kepada Kaisar Jin Luo, Saudara Jin Luo, bisakah Anda mengumumkan putaran penilaian ketiga sekarang? Jin Luo tahu bahwa Kaisar Renhu ingin mengalihkan pembicaraan, dan melambaikan tangannya. Adegan mengejutkan muncul kembali. Pemandangan di sekitarnya berubah, dan hutan bambu berubah menjadi dunia yang luas. Ya, jika digambarkan luas, itu berarti seluruh dunia itu kosong, hanya ada dua hal, langit dan daratan. Selain langit dan bumi, tidak ada apapun lagi di dunia ini. Itu masih merupakan larangan yang diubah oleh suatu arai. Ini adalah putaran penilaian ketiga, yang disebut dunia hati. Kaisar Jin Luo berkata dengan santai. Dunia hati, apa sebenarnya yang dinilai di babak ini? Tanya Kaisar Hetan. Khawatir Kaisar Pingsan akan mencari masalah dengannya lagi, Kaisar Jin Luo hanya berkata, ronde ini menguji kondisi pikiran seseorang. Banyak jenius mungkin memiliki kultivasi yang tinggi, tetapi fondasi mereka tidak memadai, dan kondisi pikiran mereka tidak memadai. Para jenius seperti itu bukanlah mereka yang diakui oleh keluarga kerajaan saya. Para jenius yang diakui oleh keluarga kerajaan kita harus memiliki fondasi yang kokoh, kondisi pikiran yang stabil, dan sesuai dengan kultivasi seni bela diri mereka. Saya ingin tahu apakah semua orang yang hadir di sini, dapatkah para jenius di bawah komando Anda memenuhi persyaratan ini? Mendengar kata-kata itu, ekspresi banyak petinggi berbagai kekuatan berubah. Ekspresi mereka tidak berubah tanpa alasan, karena pada dasarnya, kondisi pikiran dan fondasi adalah yang paling sulit dikendalikan. Tidak seorang pun dapat menjamin bahwa kejeniusan mereka sendiri, setelah mencapai tingkat kekuatan seperti itu, akan benar-benar lulus ujian dalam hal fondasi dan kondisi pikiran. Semua orang tidak terlalu memperdulikannya, selama kekuatannya tidak diperoleh melalui pertumbuhan yang berlebihan. Namun, dari apa yang dikatakan Kaisar Jin Luo, tampaknya jika fondasi dan kondisi pikiran yang sesuai tidak cukup, itu tidak akan berhasil. Jin Luo, permintaanmu terlalu berlebihan, kata Kaisar Pingsan dengan ekspresi serius. Menurutku itu tidak terlalu sulit. Setidaknya 5 orang jenius dari keluarga kerajaan kita dapat mencapainya. Apakah maksudmu bahwa semua orang jenius lebih rendah dari keluarga kerajaan kita, atau bahwa fondasi dan kondisi pikiran para jenius di bawah komando semua orang tidak cukup? Kaisar Jin Luo berkata sambil tersenyum. Omong kosong. Kaisar Pingsan tampak agak bersalah, dan pada suatu saat, dia tersipu dan berteriak dengan marah.
Jin Luo sama sekali tidak menunjukkan kemarahan, hanya berkata, semuanya, diskusikan sebentar. Setelah minum teh, aku akan memulai penilaian. Aku harap semua orang sudah siap saat itu. Aku juga akan menyebutkan secara singkat aturan penilaian ini. Mereka yang memiliki fondasi yang stabil dan kondisi pikiran yang cukup tidak akan memiliki masalah dalam melewati babak ini. Selama penilaian dunia hati, semua orang akan menghadapi iblis dalam diri mereka. Dalam satu hari, mereka yang dapat melenyapkan iblis dalam diri mereka dan bangkit akan dianggap berhasil memimpin pasukan mereka melalui babak penilaian ketiga. Pasukan ini juga akan memenuhi syarat untuk mengirim 3 orang jenius untuk berpartisipasi dalam konferensi uji coba yang diselenggarakan oleh keluarga kerajaan kita. Sedangkan bagi mereka yang tersingkir, aku, Jin Luo, tidak akan mengantarmu pergi. Mendengar kata-kata Jin Luo, ekspresi berbagai kekuatan menjadi semakin serius. Waktu berlalu dengan cepat untuk secangkir teh. Saat waktunya hampir tiba, Ren Hu melirik Kaisar Agung Huawu dengan dingin dan berkata, Huawu, kuharap fondasi para jenius di bawah komandomu sedikit lebih stabil. Jangan sampai kau membuat keputusan yang salah dalam penilaian ini. Hehe, kau tidak perlu khawatir tentang itu, kata Kaisar Agung Huawu dengan dingin. Setelah mengatakan itu, dia menatap Yang Chen dengan sedikit khawatir dan langsung bertanya, Yang Chen, seberapa percaya diri kamu? Harus dikatakan bahwa kekhawatirannya tidaklah tidak masuk akal, karena Sima Long sangat stabil. Hampir semua orang di distrik Zhongdu mengetahui tentang bakat Sima Long yang kuat. Di setiap tahapan yang dilaluinya, ia tidak terkalahkan di antara generasi muda. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa fondasi dan kondisi mentalnya sangat stabil. Baca bab terbaru hanya di Wuxia World Site. Adapun apakah Yang Chen stabil atau tidak, dia tidak tahu. Kaisar senior, harap tenang, saya masih memiliki keyakinan pada babak ini, kata Yang Chen dengan rendah hati. Dia tidak mengatakan sesuatu yang mutlak, tetapi hal itu juga memberikan Kaisar Besar Huawu rasa percaya diri. Baru pada saat itulah Kaisar Besar Huawu merasa lega dan menganggukkan kepalanya. Baiklah, semua orang harus selesai berdiskusi. Kalau begitu, aku akan mulai mengendalikan penilaian. Begitu penilaian dimulai, semua seniman bela diri muda yang baru saja dinilai di babak kedua akan langsung menghadapi iblis hati mereka. Kaisar Jin Luo berkata dengan di bab 1231 bertemu Hua Wanru lagi. Sesaat setelah kata-kata ini terucap, semua orang jenius gemetar. Seperti yang dikatakan Kaisar Lonceng Emas, semua seniman bela diri yang berpartisipasi dalam ujian hutan bambu tahap kedua telah memasuki ujian dunia batin mereka. Pada saat ini, mereka secara langsung menghadapi iblis batin mereka. Melihat ke arah para jenius itu lagi, mereka semua memejamkan mata, dan menahan napas. Yang Chen juga sama. Di bawah kekuatan pengekangan, dia tidak melawan tetapi memilih untuk menyerah. Pemandangan di sekitarnya langsung berubah. Tepatnya, itu tidak berubah begitu saja. Langit dan bumi yang naif tiba-tiba menjadi rumit, dengan terciptanya gunung, sungai, kabut, bunga, pohon, rumah, dan kerumunan orang di jalan. Lalu ada beberapa seniman bela diri yang terbang berkeliling. Yang Chen tahu dengan sangat tenang bahwa ini adalah ilusi. Adegan ini palsu, mirip dengan mimpi yang diciptakan oleh cermin mimpi Linglong, semuanya menguji pola pikirmu, gumam Yang Chen pada dirinya sendiri. Namun, ia tidak merasa ilusi ini dapat memberikan banyak tekanan padanya. Bukan karena ia sombong, tetapi karena ia memiliki pengalaman unik untuk menghadapi hal-hal ini. Dia telah berulang kali menggunakan cermin mimpi Linglong untuk memperbaiki kondisi mentalnya. Kondisi mentalnya seperti kolam yang tenang, sesuai dengan tingkat kultivasi alam bela dirinya di dunia. Ia kini penasaran dengan apa saja yang akan diuji di langit dan bumi bagian dalam ini. Berjalan maju, Yang Chen mulai merasa sangat akrab dengan tempat ini, sangat akrab. Itu Aula Zijin, Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Jadi begitulah, begitulah. Ya, tidak salah lagi. Ini memang satu-satunya iblis hatiku. Apa itu Zijin Hall? Itu adalah bekas tempat dia berlatih alkimia dan juga tempat dia pernah dibunuh oleh Hua Wanru. Yang Chen awalnya berbeda, tetapi kemudian menerimanya. Setan hatinya adalah Hua Wanru, tidak ada keraguan tentang ini. Pada saat ini, dia memasuki Aula Zijin. Segala sesuatu di Aula Zijin tetap tidak berubah, persis sama dengan kehidupan sebelumnya. Semuanya terbayang dalam benaknya, direkonstruksi oleh ingatannya, jadi tidak ada perubahan sama sekali. Yang Chen tidak bergerak. Dia hanya mengeluarkan jiwa sucinya dan merasakan sesuatu. Ada seseorang di sini. Yang Chen menoleh dan melihat sosok yang sangat dikenalnya. Ini adalah seorang wanita, ramping, mengenakan gaun warna-warni, melayang ringan di udara seperti peri. Orang-orang tidak berani menatapnya secara langsung. Mereka hanya bisa menatapnya dengan kagum. Dia sangat cantik, cantiknya tak terkira. Terutama temperamennya, dia bagaikan ratu di antara para wanita, mengundang kekaguman, dia seperti penguasa yang terlahir alami. Namun, melihat wanita itu, Yang Chen tidak bisa menahan perasaan senang. Karena wanita ini tidak lain adalah Hua Wanru. Hua Wanru, kata Yang Chen serius.
Dia bahkan tidak menyadari bahwa emosinya telah berubah, setelah bertahun-tahun, akhirnya aku kembali. Bibir Hua Wanru melengkung membentuk senyum penuh penghinaan, Yang Chen, apa pentingnya jika kamu kembali? Jika aku bisa membunuhmu di sini sekali, aku bisa membunuhmu di sini untuk kedua kalinya. Kekuatan dunia bela dirimu tidak lebih dari seekor semut biasa di hadapanku. Setelah dia berbicara, Hua Wanru memberi isyarat dengan lembut. Kemudian, banyak cahaya cemerlang menyapu sekali lagi, langsung menyelimuti Yang Chen. Yang Chen mencoba melawan. Dia menggunakan segala cara yang dimilikinya. Namun, dalam cahaya cemerlang ini, dia seperti seekor semut, tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Pergilah ke neraka. Hua Wanru mempererat genggamannya. Bahkan saat membunuh, dia tetap sangat cantik. Tampaknya pembunuhan itu bukan salahnya, tetapi kesalahan orang yang dibunuh. Saat ini, Yang Chen bisa merasakan kekuatan yang datang dari cahaya yang bersinar, membuat seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Apakah aku akan mati? Gumam Yang Chen. Ia bisa merasakan kematian semakin dekat dengannya. Tidak, itu tidak benar, ini ilusi, bagaimana aku bisa mati? Yang Chen tiba-tiba tersadar, terkejut. Dia tanpa sadar lupa bahwa ini adalah ilusi dan tenggelam sepenuhnya dalam cerita ini. Jadi begitulah, ini adalah iblis hati yang mengendalikan kelemahanku, menggunakan kebencianku terhadap Hua Wanru untuk mengambil kesempatan masuk. Yang Chen tertawa. Hakikat, setan hati merupakan kelemahan yang ia ciptakan sendiri untuk mengatasi dirinya sendiri. Kalau tidak ada kelemahan, setan hatinya otomatis akan menghancurkan dirinya sendiri. Mengapa Hua Wanru muncul dalam benaknya? Itu hanya karena dia terlalu peduli pada Hua Wanru. Jika Hua Wanru benar-benar membunuhnya, maka dia akan kalah. Dia juga akan gagal dalam ujian batin ini. Lagi pula, kalaupun menang, dia tetap akan kalah dalam ujian batin langit dan bumi ini. Karena dalam hatinya, menang atau kalah melawan Hua Wanru adalah segalanya. Jadi, menang atau kalah, ia akan kalah dalam ujian langit dan bumi batinnya. Ia akan kalah dari iblis dalam hatinya sendiri. Pada saat ini, Yang Chen menatap Hua Wanru, hatinya tenang seperti air yang tenang. Hua Wanru, aku memang membencimu dan bersumpah untuk membalas dendam. Namun, balas dendam bukanlah segalanya dalam hidupku. Di hatiku, kau tidak begitu penting. Suatu hari nanti, aku akan pergi ke Sekte Lingnu dan menyelesaikan dendam lama denganmu, tetapi tidak sekarang. Hidupku masih banyak hal lain, kau hanyalah satu bagian dari perjalanan yang harus kutempuh dalam hidup, pikir Yang Chen dalam hati. Ketika ide ini muncul, Yang Chen berteriak dingin, bubar. Sosok Hua Wanru perlahan menghilang dari telapak kakinya. Ketika hanya kepalanya yang tersisa, Hua Wanru menampakkan senyum. Yang Chen juga menunjukkan senyuman. Hua Wanru hanyalah bagian dari imajinasinya. Ketika dia tersenyum, ilusi itu juga ikut tersenyum. Sebelumnya aku terlalu serius menanggapi Hua Wanru. Melihat ilusi Hua Wanru yang menghilang, Yang Chen mulai berbicara pada dirinya sendiri, sekarang, ujian langit dan bumi batinku ini telah sepenuhnya menyempurnakan kondisi pikiranku. Ia sekokoh batu. Yang Chen menunjukkan senyum. Sementara itu, saat keturunan mereka memasuki ujian dunia batin mereka, para kaisar ini mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Aku penasaran siapa yang akan lulus ujian pertama, Kaisar Air Pembagi mengusap dagunya, mengamati murid-muridnya yang luar biasa dengan penuh minat. Kaisar Hetan dan Kaisar Huawu adalah sama, terutama Kaisar Huawu, matanya tertuju pada Yang Chen atau Sima Long. Yang disebut, seorang pria hidup demi kehormatan, meskipun Yang Chen kalah dari Sima Long, dia tidak akan menyalahkan Yang Chen. Namun dia ingin menang. Huff! Tiba-tiba seorang murid meludahkan darah. Lin Hui, para petinggi Sekte Penindasan Gunung melihat ini dan ekspresi mereka langsung berubah. Kaisar Lonceng Emas, apa yang terjadi? Dunia batin menguji iblis hati seseorang. Dia kalah dari iblis hatinya sendiri, tentu saja, dia akan mengalami beberapa cedera. Hehe, fondasi mental si kecil bernama Lin Hui ini belum sampai ke rumah. Dia memiliki kekuatan alam bela diri duniawi, tetapi itu tidak berguna. Mentalitasnya terlalu kurang, jika tidak, bahkan jika dia kalah, dia tidak akan mengalami cedera serius seperti itu. Kaisar Lonceng Emas tertawa meremehkan, yang benar-benar membuat para petinggi Sekte Penindasan Gunung merasa malu.